Kayaknya nih bakalan jadi next gorengan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Di video ini kita kedatangan sebuah produk dari Thermal atau TRML. Ini udah gue keluarin dari boxnya. Ini adalah versi terbaru dari TRML series ya. Sebelumnya kan dia punya yang dual battery, ada yang single battery juga, dan juga mereka juga punya pot. Nah sekarang datang lagi varian terbaru dari mereka yaitu T88. Nah ini bedanya sama T99 sudah pasti dari segi wattage-nya, dan juga ini adalah internal battery. Nah, kalau pengen tahu seperti apa, langsung kita cek tampilannya terlebih dahulu. Oke, T88 by TRML di sini menggunakan box berwarna biru dan juga hitam ya. Di bagian depannya tertulis TRML T88. Di sini juga ada warning. Di bagian sampingnya juga di sini tertulis next step for your upgrade your thermal to the new collection. Karena juga mereka juga punya colorway yang banyak banget ya. Di sini secara package content simple, kita dapetin modnya, kita dapetin RDA juga, ada type charging cable, ada user manual, ada accessory bag yang berisi ada obeng, terus juga ada baut dan juga ada spare o-ring ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari segi tampilan desainnya. Desainnya sebenarnya kalau menurut gue ini mirip dengan yang sebelumnya ya, dengan T99 tapi dengan ukuran yang lebih kecil, lebih mini. Di bagian depannya tertulis TRML lengkap dengan logonya di sini. Dia finishingnya juga relatif mirip sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakan adalah di sini dia punya layar ya. Di sini juga ada tombol firing lengkap dengan tombol function. Di sini juga ada layar yang bisa dibilang dia cukup besar. Terus juga ada tombol up and down dan juga ada Type-C charging port untuk kita bisa melakukan press charging ya. Dan di sini dia baterainya internal. Baterainya itu di 2000 mAh. Jadi dia non replaceable battery ya. Kalau yang T99 kan bisa kita copot baterainya, tapi kalau ini dia sudah terinstall di sini baterainya. Sebenarnya bagus banget buat newbie sih. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana cara mengoperasikannya. Cara nyalainnya tinggal klik 5 kali aja seperti biasa. Nah, di situ langsung keluar logonya, dan juga di sini kita bisa lihat secara user interface-nya pun juga relatif simple. Ada resistance, ada wattage di sini, ada puff counter, ada voltase juga, terdapat logo thermal, ada indikator baterai, dan juga ada beberapa mode. Kalau lo masuk modenya tinggal klik 3 kali. Nah, di situ ada mode power, ada voltage, ada temperatur NI, TI, SS. Jadi lo bisa pakai temperatur control di sini. Terus juga bisa dirubah brightness-nya, dan juga ada puff reset serta ada warnanya. Di sini ada beberapa macam warna ya, 8. Ada putih, merah, kuning, hijau, toska, biru, ungu, dan juga pink. Nah, tinggal lo gonta-ganti aja sesuai dengan warna favorit kalian. Di sini kita langsung bahas atomizer-nya. Atomizer-nya pun juga sebenarnya relatif simple ya. Kalau bisa kita lihat di sini looknya sederhana banget. Dia juga adjustable airflow. Di sini airflow-nya cukup banyak ya, ada 15 titik airflow di masing-masing sisinya, dan juga kita bisa gonta-ganti airflow-nya sesuai dengan keinginan kita. Dia tipikalnya honeycomb. Terus juga di bagian dalamnya di sini kita bisa lihat di dalamnya juga ada barrelnya, yang mana ini difungsikan sebagai penahan panas juga. Terus juga di sini untuk decknya pun juga simple, sposeless deck, dan nge-buildnya juga gampang banget, nggak jadi masalah. Tinggal ukur kaki coil, dipotong aja langsung dimasukin seperti ini. Ini kebetulan gue akan menggunakan coil dengan diameter 2,5, karena di sini tidak disarankan menggunakan diameter 3 kalau mau dibikin dual ya. Jadi gue pakai 2,5 aja. Gue pakai fuse booster dari Inhale. Ini yang masuk di seriesnya kapsulnya mereka. Kalau misalnya lo mau pakai single bisa pakai 3 mili, tapi kalau dual lebih disarankan menggunakan 2,5 mili supaya nggak terlalu pack lah seperti itu. Dan kurang lebih build-nya seperti ini. Dan kurang lebih tampilan keseluruhannya seperti ini kalau kita pasangin ke T88-nya. Oke, baiklah, langsung kita kembali ke atas. Kita lihat performanya seperti apa, dan juga kita bahas mengenai pros and cons dari T88 by Thermal. Oke, untuk upload seperti itu, dari segi tampilan memang ini terlihat ada kemiripan dengan T99 ya. Dari segi sizing memang dibikin lebih kecil, dan juga di sini tuh kalau menurut gua target marketnya bener-bener buat newbie yang pengen upgrade, karena sebelumnya mungkin biasa pakai pot terus pengen coba experience menggunakan RDA. Nah di sini pas banget karena RDA-nya juga relatif cukup mudah di build, bisa single bisa dual juga, dan juga ini internal battery. Jadi lo nggak perlu ribet-ribet mesti beli baterai lagi. Terus juga di sini baterainya sih 2000 mAh. Sebenarnya sih cukup nggak cukup lah ya.
Terus juga katanya ini bisa dibikin jadi power bank juga. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya ya ini pergunakan hanya sebagai fungsinya untuk mod aja lah, seperti itu. Oke, langsung aja kita tes seperti apa rasanya. Ini sudah gue build. Ini gue menggunakan coilnya Inhale. Ini yang fuse booster. Yang ini yang warna hijau, yang kapsul. Terus juga di sini udah gue wicking juga, dan juga gue kali ini mencoba dengan Hero Strawberry Ice Cream by Jozojo. Seperti biasa. Oke. Langsung aja kita tes. Ini gue dapatnya di 0,2an lah kurang lebih. Ini gue coba sikatnya di... wait a minute. Mungkin di 60an kali ya. Coba gue tes di 55 dulu ya. Oke, langsung aja kita sikat T88 by Thermal. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Kalau dari segi performance menurut gue, mod ini memang bisa dibilang sebenarnya tuh buat entry level tuh oke. Minim banget sama delay, powernya juga buat gue proper, mumpuni. Untuk ukuran 2000 mAh oke lah menurut gue. Dan juga di sini dibebankan dengan dual coil masih masuk. Dan yang gue suka adalah di sini karakter RDA-nya pun juga bisa dibilang dia tuh nggak terlalu ngeplong karena dia honeycomb airflow. Spotnya banyak banget, ada 15 titik di masing-masing sisinya. Jadi kayak kita tuh dikasih karakter rasa yang pulen, tapi memang kita tidak bisa compare dengan RDA-RDA yang advance yang lainnya ya. Cuman kalau menurut gue secara rasa bisa dikatakan ini masih cukup dikatakan proper lah, seperti itu. Oke, gue mau coba naikin wattnya, tadi di 55, sekarang gue mau coba naikin di 65 ya. Nanti gue akan kasih lihat seperti apa performanya, kalau delay-nya ada atau enggak ya. Kalau kita sekarang lagi tes di 65 watt ya, tes lagi, bismillah. Oke, kalau di 65 menurut gue memang secara power sudah pasti dia lebih nampol, lebih berasa kenceng. Cuman secara perubahan rasanya buat gue tidak terlalu signifikan banget. Sebenarnya di 55 pun juga udah cukup oke. Nah, sekarang gue akan kasih lihat seperti apa. Ini dia ada mekanisme lock, tapi ngebukanya gampang banget. Gue sih agak warning buat kalian, mungkin agak berhati-hati kalau naruh karena ini ngebukanya tuh gampang. Gue takutnya kalau ditaruh di kantongin atau di tas gampang jatuh si capnya. Tuh, bukanya gampang banget. Oke, sekarang gue akan tes delay dulu ya. Kita naikin lagi wattnya ke 70 deh. Sebenarnya bisa ke 88, sebenarnya 0,2 pun di 88 masih oke. Cuma dengan menggunakan short puff ya. Tapi konsekuensinya adalah dia menggunakan built-in battery yang mana pasti akan lebih boros. Ini kita matiin. 1, 2, 3, 4, 5. Idle. 1, 2, 3. Oke. Untuk ukuran device yang simple, ini menurut gue sih proper. Delay-nya gue bisa bilang minim banget. 1, 2, 3. Ya. Sangat minim. Lo dikasih satu buah opsi di mana device-nya sederhana, paket siap kabul, internal battery juga, secara flavor RDA-nya pun juga proper lah, seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas mengenai pros and cons-nya ya. Untuk pros yang pertama, dari segi tampilan. Tampilannya sebenarnya kalau menurut gue sih simpel. Ini bukan tampilan desain yang macam-macam, sederhana. Di sini juga bisa digonta-ganti lah karena juga dia menggunakan panel yang bisa dicopot, tapi di sininya tuh nggak ada apa-apanya ya, cuman baterainya doang gitu, jadi nggak bisa dilepas. Dia ada motif-motif batik, oke. Kalau lo suka kreasikan panel-panel bisa digonta-ganti di sini, oke. Feel-nya buat gue juga oke lah, kecil gitu ya, buat teman-teman yang nggak suka dengan mod yang gede sini cocok banget. Terus juga yang gue rasakan di sini juga secara feel materialnya pun juga masih cukup oke lah ya. Bukan terkesan seperti material yang murahan menurut gue. Build quality, build material buat gue oke. Jadi poin tersebut gue masuk ke pros yang pertama. Lanjut kita geser ke pros yang kedua. Pros yang keduanya adalah device-nya walaupun simple tapi di sini punya fitur yang bermacam-macam. Di sini ada mode power, di sini juga ada mode temperature control, dia punya mode voltase juga di sini. Jadi bener-bener lengkap banget kalau kalian kebetulan mungkin pengen main MTL kan, MTL device butuh yang kecil-kecil ya. Ini cocok banget. Kalau pengen fungsikan ini sebagai dual juga masih bisa. Lo mau pakai ini sebagai single juga masih bisa. Jadi kalau dari segi penggunaan sih nggak ada masalah. Dan juga secara user interface dan juga user experience menurut gue juga cukup sederhana. Jadi poin tersebut gue masuk sebagai pros yang kedua. Lanjut kita bergeser ke pros yang ketiga. Pros yang ketiganya adalah di sini menggunakan internal battery. Kenapa gue masuk sebagai pros? Karena ini kalau menurut gue target marketnya adalah buat teman-teman yang mungkin dari pot pengen bergerak
ke device-device yang lebih advance seperti mod. Ini oke banget karena lo nggak perlu beli baterai, lo tinggal beli coil, beli kapas, beli liquid, langsung di build. Sesimpel itu, dan juga buildnya pun juga relatif cukup mudah. Jadi kalau menurut gue internal battery 2000 mAh sih oke lah ya. Cuman kalau misalnya dibikin lebih gede lagi kayak 3000 sih oke banget pastinya. Tapi 2000 pun juga masih relatif oke, dia juga sudah support fast charging juga. Jadi kalau buat gue sih dari segi fitur internal battery, oke lah, gue masuk pakai pros yang ketiga. Dan kita bergeser ke pros yang keempat dan pros yang terakhir. Pros yang terakhirnya adalah di sini kalau bisa gue bilang ini adalah paket yang bener-bener ready to go banget. Karena di paketnya ini lo dapetin atomizer dan juga dapetin modnya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin budgetnya juga nggak gede-gede banget, terus juga pengen sesuatu yang sederhana, yang simple. Nah, ini bisa jadikan pilihan buat kalian karena device-nya juga nggak terlalu besar, buat cewek juga masih oke gitu ya, build-nya juga gampang dan juga flavornya proper. Jadi poin tersebut gue masuk bagi pros yang terakhirnya. Oke, kita udah bahas mengenai pros, sekarang kita bergeser ke arah cons. Cons-nya di sini yang gue temukan sebenarnya dari segi material RDA-nya sih buat gue sih oke lah. Cuma memang ada kesan sedikit seperti dia cukup ringan ya kalau menurut gue. Dan juga secara ini itu gampang lepas. Tuh. Ininya tuh bener-bener gampang banget lepas. Jadi kalau misalnya kalian tipikal orang yang suka masukin ke dalam tas gitu ya, kayaknya sih agak nggak cocok nih. Karena kalau misalnya kita masukin ke dalam tas itu biasanya kan suka keguncang-guncang gitu, dan ini tuh gampang lepas capnya menurut gua. Tapi sih gue suka karena dia ada mekanisme lock, jadi kalau mau nyopotnya gampang juga, dan juga dia ada adjustable airflow. Cuman emang di sininya tuh gampang lepas aja gitu capnya. Tuh, ngelepas capnya bener-bener se-effortless itu. Dan kalau kita masukin ke tas, khawatirnya gua itu bisa bikin atomizer kita jadi kena-kena ke benda-benda lain gitu, dan itu jadi malah nggak bersih gitu, atau mungkin malah bikin benda yang ada di tas itu jadi kotor. Jadi kalau gue pribadi sih cons-nya yang gue temukan hanya itu ya, dia tuh kayak gampang banget copot lah si capnya nih. Ya in a good way sebenarnya, kalau pengen ngedrip sih lebih gampang, tapi kalau menurut gue tuh begini aja langsung lepas, dia kayak nggak ada perlawanan gitu. Jadi kesannya tuh kayak agak sedikit kurang terlalu firm lah, seperti itu guys. Oke, kita udah bahas mengenai pros dan cons-nya. Langsung aja di kesimpulannya. Kalau menurut gua T88 ini dikhususkan buat teman-teman yang suka dengan tampilan yang simple, ready to go, flavornya juga proper. Terus juga di sini buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, sebelumnya menggunakan pot terus pengen migrasi ke something yang lebih advance, lo bisa pilih di sini karena secara user interface-nya juga oke, simple, user experience-nya juga gampang gitu ya, nggak jadi masalah sama sekali, bisa digonta-ganti juga warnanya, oke. Build-nya juga relatif cukup mudah. Jadi kalau menurut gua segmentasinya mungkin lebih ke situ. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan desainnya tapi nggak suka dengan atomizernya, ya lo bisa pakai atomizer lain. Kayak misalnya lo bisa pakai single coil RDA yang lain gitu, oke sih. Tapi kalau buat dual, gua sih sebenarnya nggak terlalu saranin karena otomatis bebannya akan lebih berat, dan juga kalau mau buat dual maksimalkan itu di 2,5 mili aja coilnya, jangan sampai ke 3 karena akan berasa lebih padat di dalamnya dan juga nggak akan terlalu nyaman digunakan. So kuncinya adalah kalau mau pakai ini sebagai single lo boleh pakai 3 mili, tapi kalau mau fungsikan ini sebagai dual pakailah di 2,5 mm. Seperti itu guys. Oke, that's it for today's videos mengenai T88 by Thermal dari gue. Kalau suka video ini boleh like video ini, kalau nggak suka boleh dislike, kalau kalian komentar menambahkan informasi pengalaman sudah mencoba device ini sebelumnya, langsung share di kolom komentar di bawah gimana experience kalian menggunakan device ini. Buat kalian pengen ngobrol-ngobrol, pengen share mengenai device liquid mod, pot ataupun atomizer lain, boleh banget bisa DM Instagram gue di sini pakai liquid, dan juga pastinya jangan lupa follow Instagramnya. Dan yang paling penting yang nggak boleh tinggalan, kalau merasa channel ini memberikan manfaat untuk kalian, jangan lupa juga tombol subscribe di sini juga diklik. Kenapa harus diklik? Supaya nggak tinggalin kalau ada upload video terbaru lagi. Oke, thank you for watching videos. Gue Zaki pakai liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.